Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya dengan judul yang saya angkat, Pengembangan LKS berorientasi model Discovery Learning pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Solo. Penyusunnya adalah Ade Eka Putra, saya sendiri. Sedangkan pembimbing pertama yaitu Bapak Afraham Miriano, SPD MPD. Pembimbing kedua yaitu Ibu Ratih Komala Dewi, SPD MPD. Pada poin judul terdapat materi keanekaragaman hayati kelas 10. Apa itu keanekaragaman hayati kelas 10? Keanekaragaman hayati kelas 10 terdapat pada materi biologi. Merupakan salah satu bidang kajian dari ilmu pengetahuan alam yang membahas mengenai hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada pembelajaran biologi, siswa-siswi dapat melatih kemampuan berpikir dan memecahkan masalah serta mengaplikasikan berbagai konsep yang berada di dalam unsur kehidupan. Selain itu, mata pelajaran biologi melaksanakan aspek-aspek aplikasi, analisis, evaluasi, persepsi, kreativitas siswa-siswi dalam proses belajar mengajar. Jadi poin-poin yang terdapat di dalam proposal skripsi saya ini akan kita bahas satu persatu. Baiklah, masuk saja kita slide yang pertama, yaitu latar belakang. Di dalam fakta lapangan yang telah peneliti lakukan, bahwa siswa kurang meminati mata pelajaran biologi dan nilai siswa tidak mencapai KKM. Permasalahan tersebut terjadi karena beberapa faktor yang tertera di slide. Yang pertama, proses pembelajaran yang didominasi oleh guru. Yang kedua, siswa kurang mengerti pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, siswa tertidur pada saat pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, pembelajaran membosankan dan kurang menarik bagi siswa. Jadi oleh karena itu, dari 4 permasalahan tersebut, peneliti mengangkat atau memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu menggunakan model pembelajaran yang berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan model Discovery Learning dengan pengembangan atau yang sesuai dengan judul yang telah dibacakan tadi, yaitu pengembangan LKS. Masuk pada slide selanjutnya, yaitu batasan masalah. Di dalam batasan masalah, peneliti mengangkat 2 poin. Yang pertama, membuat LKS di sekitar materi pembahasan, yakni keanekaragaman hayati kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Solo. Jadi keanekaragaman hayati ini materi atau batasan materi yang akan dibuat di dalam pengembangan LKS nantinya. Yang kedua adalah pengembangan LKS berorientasi model Discovery Learning pada tahap development. Jadi di dalam pengembangan atau proses pembuatan LKS ini nantinya pembelajarannya di dalam LKS tersebut menggunakan metode Discovery Learning. Sedangkan tahap penelitian yang diangkat atau dibuat oleh peneliti hanya sampai tahap development. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi di dalam rumusan masalah ini, peneliti mengangkat yaitu bagaimanakah validitas LKS berorientasi model Discovery Learning pada materi keanekaragaman hayati di kelas 10. Jadi rumusan masalah ini sampai penelitian validitas LKS. Jadi
hanya sampai validitas LKS. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian, peneliti hanya untuk mengetahui sampai mana validitas LKS berorientasi model discovery learning di dalam materi keanekaragaman hayati kelas 10. Jadi tujuan penelitian yang peneliti angkat hanya sampai validitas LKS saja. Yang selanjutnya adalah kita bahas, yaitu manfaat penelitian. Di dalam manfaat penelitian terdapat 3 poin manfaat di dalam penelitian ini. Yang pertama bagi guru, yaitu menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah bagi siswa, yaitu menumbuhkan minat belajar siswa dan daya tariknya untuk mengikuti pembelajaran. Yang terakhir adalah untuk sekolah, yaitu sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan sekolah, khususnya dalam proses belajar biologi. Itulah 3 manfaat dalam penelitian kali ini. Selanjutnya adalah jenis penelitian yang peneliti gunakan, yaitu sampai penelitian research and development. Apa itu research and development? Yaitu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang akan dihasilkan dalam pengembangan ini adalah sebuah LKS yang berorientasi model discovery learning, difokuskan pada materi keanekaragaman hayati. Jadi mari kita sama-sama bahas poin yang diangkat atau jenis penelitian yang diangkat oleh peneliti. Yang model pengembangan yang digunakan yaitu ADI, tetapi dalam penelitian kali ini hanya sampai tahap ADD, yaitu analisis, design, dan development. Apa itu analisis? Analisis adalah untuk mengetahui karakteristik siswa sehingga dalam pengembangan modul atau LKS dalam penelitian disesuaikan dengan kognitif siswa, memberikan gaya yang menarik di dalam LKS serta seperti variasi gambar dan warna, sehingga membuat siswa tertarik dalam proses pembelajaran. Di dalam tahap analisis ini terdapat 2 poin. Yang pertama, analisis media. Analisis media ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan media yang telah ada dalam proses pembelajaran, khususnya pada media LKS. Selain 3 segmen dalam penelitian ini, juga dilakukan analisis materi dan analisis konsep. Apa itu analisis materi? Analisis materi ini bertujuan untuk mengetahui materi yang sesuai dengan yang digunakan sebagai bahan utama dalam pembelajaran. Di dalam analisis konsep juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan konsep-konsep utama yang akan diajarkan, menyusun secara sistematis, dan merinci konsep-konsep yang relevan. Yang poin yang kedua dalam penelitian ini yaitu tahap desain. Apa itu tahap desain? Tahap desain ini dilakukan berdasarkan yang telah dirumuskan di dalam analisis. Jadi apa yang kita lakukan atau kita rancang di analisis tersebut yang akan kita terapkan di dalam tahap desain. Di dalam tahap desain ini membuat rancangan secara umum mengenai desain template
dan materi yang akan disajikan. Selain itu, penentuan alur pembelajaran sesuai dengan materi dan merancang simulasi dalam penyajian materi. Di dalam tahap ini perlu dilaksanakan pada proses rancangan, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, memilih metode yang paling relevan, menambahkan sumber pendukung lain, mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang lumrah disebut RPP sebagai panduan untuk menyusun LKS yang akan dimuat dalam produk pengembangan. Yang tahap penelitian selanjutnya yang terakhir yaitu tahap development atau pengembangan produk. Di dalam tahap ini merupakan tahap produksinya nyata dari produk yang telah didesain. Media pembelajaran yang telah dihasilkan yaitu modul LKS kemudian akan dikaji oleh beberapa ahli materi, ahli media dan ahli bahasa. Jadi itulah tahap-tahap penelitian yang peneliti angkat. Jadi kalau ada kata sekian dan kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.